Lanjut ke soal yang berikutnya. Ini nomor 3 ya dari soal yang akan kita bahas tentang balok terhubung pegas. Oke, lagi-lagi pegas. Coba kita lihat deh. Ada balok bermassa M kecil melaju dengan kecepatan V0 di bidang datar yang licin. Di depannya terdapat balok lain bermassa M besar yang sedang diam. Dan balok tersebut terhubung dengan pegas berkonstanta K. Yang ini ada pegas nih, dan kedua balok kemudian bertumbukan melalui pegas. Jadi beda dengan yang sebelum-sebelumnya, yang kali ini bendanya terhubung sama si pegas secara langsung. Biasanya kan pegasnya dihubungkan ke tembok gitu ya. Ini enggak. Jadi nanti ini numbuk, pegas, dan pegas itu terhubung ke benda lain. Dan ini cukup menarik nih ya, karena jadinya pegas ini terkompresi sambil gerak gitu ya. Pegasnya terkompresi sambil dia gerak. Oke, coba kita lihat nih. Tentukan kecepatan akhir kedua balok saat pegas terkompresi maksimum. Oke, jadi gini. Ini perlu imajinasi yang cukup. Jadi, tentukan kecepatan akhir kedua balok saat pegas terkompresi maksimum. Itu gimana maksudnya ya? Jadi benda ini kan nanti dengan kecepatan V0 dia akan nabrak pegas kan. Jadi nggak langsung nabrak si M besar, tapi si pegas dulu yang ditabrak. Jadi misalnya nih, ketika si bendanya ada di sini nih, dia akan pegas kan. Karena akan pegas, pegasnya kasih gaya ke si M kecil, sehingga kecepatan M kecil berkurang. Oke, namakan istilahnya ini 1 deh ya. Ini 2, biar enak nyebutnya. Jadi, benda 1 nabrak si pegas, maka kecepatannya akan berkurang. Sedangkan ketika dia nabrak pegas, kompresi pegas ini akan merambat ke benda 2. Sehingga benda 2 jadi tambah cepat. Jadi, yang tadinya benda 1 kecepatannya V0, terus benda 2 itu diam. Nah, setelah menumpuk pegas, nanti benda 1 berkurang, lebih kecil dari V0 kecepatannya, dan benda 2 perlahan-lahan punya kecepatan. Dari diam dia punya kecepatan. Ya, jadi kira-kira kayak gitu. Jadi nanti dia akan punya kecepatan juga nih si M besar ya. Benda 2-nya akan punya kecepatan juga. Nah, itu akan berlangsung terus tuh. Selama kompresi pegas itu akan berlangsung terus sampai pegas itu terkompresi maksimum. Nah, sesaat ketika pegasnya terkompresi maksimum, berarti pegas itu kan nggak akan terkompresi lagi. Pegas itu nggak akan bertambah pendek lagi. Maka benda 2 berarti tambah cepat. Dan benda 1 berarti tambah lambat. Alias mereka punya kecepatan akhir yang sama. Ya, jadi contohnya kayak gitu. Ketika benda 1 menabrak pegas, maka yang terjadi adalah benda 1 melambat dan benda 2 dipercepat gitu ya bahasanya. Ya, ini selama pegasnya terkompresi. Nah, ketika kompresi pegas udah maksimum, maka nggak ada lagi transfer energi. Jadi kecepatan akhir mereka sama. Jadi benda 1 dan benda 2 kecepatannya sama. Ya, ini dia prinsipnya. Ini gak banyak orang yang tahu, jadi semoga ini sangat membantu nih soal ini ya. Oke, jadi intinya adalah sesaat ketika pegasnya terkompresi maksimum, kedua benda ini punya kecepatan yang sama. Nah, oke. Sistem kita di sini adalah si benda 1, benda 2, dan si pegas. Pegas kita anggap sebagai sistem juga, karena terhubung sama si benda 2 ini. Oleh karena itu, semua gaya yang bekerja ini internal. Gaya pegasnya termasuk gaya internal, karena termasuk dalam sistem. Bolehlah kalau begitu kita pakai kekekalan momentum linear. Gitu ya. Kenapa nggak pakai energi? Kan pegas. Nanti itu ada bagiannya. Ketika kita nyari kompresi maksimum pegas. Ya, kalau di awal kita udah pakai konsep energi, kita nggak tahu kompresinya berapa. Oke, kekekalan momentum linear. Jadi sebelum tumbukan itu momentumnya cawan dari si benda pertama ini ya, MV0. Gitu. Terus setelah tumbukan, ketika sudah sampai kompresi maksimum si pegas, itu mereka kecepatannya sama. Maka nanti M dikali misalnya kecepatan akhirnya apa ya simbolnya? V gede gitu ya misalnya, ditambah M gede, V gede. Ya, kecepatan setelah tumbukan mereka sama. Makanya nanti jadi M plus M gede, V gede. Oke, bisa disederhanakan. Jadi apa ini? V gede sama dengan pindah ruas saja kan, M kecil per M kecil plus M gede kali V gede, V0. Nah, jadi jawaban kita ini. Yang A ya, ini dalam variabel nyatakannya, karena kita nggak tahu angka-angkanya. Oke, jadi simpel ya perhitungannya, tapi untuk mencapai ide ini yang cukup perlu imajinasi. Sekarang yang B, tentukan kompresi maksimum pegas. Peristiwa ini. Nah, baru ini pakai energi nih. Nah, jadi ketika tumbukan ini,
kita tahu ini nggak elastik ya tumbukannya, nggak ada sebutan tumbukannya elastik, nggak ada. Jadi memang energi kinetiknya nggak akan kekal. Energi kinetik awal sebelum tumbukan dan akhir setelah tumbukan itu nggak kekal. Kemana energi yang hilangnya? Itu dijadikan energi pegas, gitu ya. Jadi ngebayanginnya adalah eka awal dari si sistem kita ini itu nanti sebagian akan jadi eka akhir sistem, sebagian akan jadi EP pegas. Gitu. Jadi disalurkan ke pegas. Asumsinya seperti ini. Oke, kita mulai dari eka awal dulu ya. Awalnya benda yang bergerak cuma si M kecil. Kan si yang ini diem. Jadi setengah M V0 kuadrat. Berarti kan gini. Ini eka awalnya. Kalau udah apa? Kalau udah eka akhir ya. Eka akhirnya adalah kedua benda ini sama-sama bergerak kan. Ketika kompresinya maksimum, ya. Ketika kompresinya maksimum itu eka-nya adalah setengah M V gede kuadrat plus setengah M gede V gede kuadrat. Begini ya, karena benda yang bergeraknya ada dua kan sekarang. Dan kecepatan mereka V gede. Oke, terus plus EP pegas setengah KX kuadrat. Gini ya. Oke, ini bisa digabungin. Yang ini setengah M kecil plus M gede V kuadrat plus setengah KX kuadrat. Oke, setengahnya bisa dicoret ya. Semua setengah dicoret. Jadi gini nih ya. Terus kalau udah apa? M kecil V0 kuadrat sama dengan substitusi nih, V gedenya kan ini. Masukin. M kecil plus M gede, V gede kuadrat ini nih. Berarti M kecil kuadrat per M kecil plus M gede kuadrat V0 kuadrat. Gini, plus KX kuadrat gini kan ya berarti. Oke, dia bisa dicoret ya. Yang ini sama yang ini. Jadinya ini hilang, ini jadi pangkat 1. Terus apa? Pindah ruas ya, KX kuadrat sama dengan MV0 kuadrat dikurang ini. Dikurang yang ini nih ya. Nah, kalau udah apa ini bisa disamain penyebutnya. Jadi M plus M gede dan di atasnya juga ya, M kecil plus M gede. Jadi nanti akan sama dengan jadi seperti ini. Nah, ini bisa kecoret ya, M kuadrat V0 kuadrat sama ini bisa kecoret. Ya udah ini coret. Sisa jadi lebih sederhana. Nah, udah tinggal pindah ruas aja tuh ya. Tinggal K-nya pindah ke kanan, terus X-nya nanti diakarin. Nanti akan diperoleh hasil seperti ini setelah dipindah ruas ya. Jadi ini aljabar aja lah. Oke, jadi dapat X-nya sama dengan V0 akar bla 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 bla. Gitu ya. Jadi prinsipnya sama sih ya, kekalahan momentum dan energi. Tapi ada tricky, harus imajinatif banget di awal-awalnya ini nih. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini jadi membantu kalian lebih lagi dalam melihat soal-soal tumbukan. Sampai jumpa di soal yang berikutnya. Terima kasih.